Teknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang terletak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki 9 jurusan dan 23 program studi, salah satunya adalah jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada semester 7 ini, kami mempelajari mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan, atau yang biasa disebut dengan AMDAL, yang mana pada mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Dr. Indrayani STMT. Pengertian AMDAL berasal dari National Environmental Policy Act atau NEPA 1969 Amerika Serikat. Environmental Impact Assessment atau EIA yang dimaksudkan sebagai sebuah instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang dikenal dengan AMDAL memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan informasi dan data dalam perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah. Adapun beberapa bidang wajib AMDAL yaitu bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaga nukliran, bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Pada kesempatan kali ini, Kami akan membahas AMDAL di bidang perikanan dan kelautan. Tepatnya di daerah Talang Betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Sapira, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya sebagai pewawancara. Kali ini saya sedang bersama bersama narasumber saya dengan Bapak siapa, Pak? Pak John. Baik, Pak. Di sini sebagai pemilik tambak ikan, ya kan, Pak? Untuk budidaya ikan di sini ada jenis ikan apa saja, Pak? Semuanya ikan patin. Ikan patin. Sejak kapan itu, Pak, mulai budidayanya? Budidaya mulai tahun 2001. 2001 sampai sekarang sudah 20 tahun, sudah lama ya, Pak. Mengapa Bapak lebih memilih membudidayakan ikan patin ini, Pak? Ikan patin itu mudah mengurusnya, terus jualnya gampang. Banyak yang peminatnya di Sumbak Sering. Untuk di sekitar tambak ikan ini ada bangunan apa saja, Pak? Ya, perumahan sama gudang. Perumahan karyawan di sini ya, Pak? Perumahan karyawan kita sama gudang makan. Untuk sumber air yang digunakan di sini berasal dari mana, Pak? Terus untuk saat masukkan airnya itu ada zat-zat atau bahan-bahan lain yang ditambahkan, Pak? Kalau sumber airnya kebetulan di sekitar tambak kita ini ada sungai, terus banyak bekas galian, jadi gampang nyari sumber air. Jadi langsung dari sekitar sini, Pak, ya sumber airnya. Saat
melakukan pengurasan kan Pak, biasanya itu airnya dibuang kemana Pak? Kalau airnya dibuang ke sungai, tapi kalau lumpurnya kita buang ke kolam kita sendiri. Jadi Masih ngendap di kolam, sekitar kolam itu berarti Pak ya ya lumpurnya? kolam yang sudah ada itu dimatikan satu-satu Oh, untuk buang lumpur. apakah saat nguras itu airnya tuh ada menimbulkan bau tidak sedap Pak? Seperti Tidak budidaya ada, ikan tidak lele ada. gitu, tidak Pak ya? Tidak. Beda dengan ikan lele. Kalau ikan lele airnya bau jelek. Iya. Kalau ikan patin enggak. Biasanya tuh berapa kali Pak lakukan pengurasannya Pak? Setiap Berapa habis bulan? panen Oh. dikuras. Untuk jangka panennya itu berapa lama biasanya Pak? Kadang 7 bulan, umur 7 bulan panen, kadang 8 bulan, Lumayan lama ya Pak ya? kadang 6 bulan baru panen. Kalau ikan cepat besar 6 bulan panen. Biasanya dalam sekali panen sampai berapa kilo Pak? Kalau di sini kalau pelihara ikan patin itu kapasitas 500 ribuan itu kalau sukses hidup semua, nggak ada kendala, nggak ada penyakit, ya bisa 200 ton lebih. Banyak Tapi yang lumayan. namanya budidaya banyak kendala kan. Ya, ada yang Kadang mati. Ya. Bebek 500.000 mau panen 160 ton. Tidak tentu, tidak pasti. Untuk kendala yang Bapak hadapi selama membudidayakan ikan patin ini apa Pak? Banyak. Kendala yang salah satunya Pak? Salah satunya harga pakan naik terus. Harga pakan naik. Harga ikan, harga jual ikannya Tidak naik. tidak menentu. Pernah mengalami kerugian yang besar tidak Pak? Pernah ya, Itu tahun kemarin. tahun kemarin. Sebabnya apa Pak? Itu kalau di lab airnya tuh banyak pH-nya kurang, KH-nya kurang, nitritnya tinggi, amonia Termasuk jadi faktor cuaca juga tidak Pak? ada. Untuk ikan-ikan yang mati tadi atau yang gagal panen biasanya itu dikemanakan Pak? Dibuang kemana? Ditimbun, Ditimbun. digali lubang, Iya. timbun. Untuk ini pertanyaan terakhir Pak. Untuk harapan kedepannya untuk usaha budidaya ikan patin Bapak ini apa Pak? Harapannya harga pakan jangan naik terus, harga stabil. Kalau ada bantuan pemerintah, alat-alat mesin Berupa produksi. mesin ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, saya Idwan dari mahasiswa Politeknik Sriwijaya. Di sini ingin melakukan wawancara sebentar. Jadi namanya siapa? Ibu Tia, Iya. Nah, Ibu bekerja di sini sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun ya. Ini kalau pemberian makan ikan di sini sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Kalau makanannya apa beli atau buat sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri. Lalu untuk pembersihan kolamnya bagaimana? Ditebas Ditebas ya. Itu biasanya berapa kali? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Pendapat selama bekerja sini bagaimana? Kalau menurut pendapat aku bagus. Kalau airnya kotor diganti. Kalau harapannya untuk kedepannya gimana ini? Harapan untuk kedepannya ya tambah berhasil lah. Mungkin segitu, sekian, makasih. Ya. Baiklah, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Sriwijaya ingin melakukan wawancara sebentar dengan Bapak siapa? Muid. Jadi di sini bekerja sudah berapa lama, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Bekerja sini apa aja kerjaannya sebagai pekerja? Ngasih makan ikan, terus ya bersih-bersih lah, panen, giling.
Kalau untuk ngasih makan ikan kan pakannya buat sendiri. Nah, proses pembuatan pakannya itu bagaimana? Bahannya dedak, ikan asin, sama ini kaproja ini Nanti jagung. itu digiling. Heeh. Kalau untuk proses pembersihannya kan berapa bulan sekali? Tergantung Nah, proses pembersihannya itu bagaimana sebenarnya? tebas. Kalau untuk kendala-kendala bekerja di sini atau mungkin proses penggilingan, pembuat makanannya atau pembersihannya, kendala-kendalanya? Kendala-kendalanya ya paling cuman ini mesinnya macet. Itu sudah. Mungkin sekian begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fariha, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan mewawancarai warga sekitar dengan dekat dengan tambak. Sebelumnya saya sedang bersama ibu dan ibu siapa? Ibu. Menurut ibu, adakah dampak negatif dari pembuatan pakan ikan di sini, Bu? Tidak juga. Atau dari air yang dikuras pada tambak ini menyebabkan air yang ibu dapatkan di sini nih kotor atau keruh? Kalau hujan ya butek, kalau ada hujan ya juga. Pernah nggak air sumur yang ibu gunakan ini menjadi tercemar karena adanya tambak ikan patin ini? Tidak. Di sini kan terdapat aliran sungai. Apakah sungai di sini ikut tercemar juga? Tidak. 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 Apa harapan ibu untuk pembuatan tambak ikan di sini? Ya atau apa gitu? Kalau saya perhatian sih mungkin kita kalau ada kerjaannya sama dia kan, kalau lain itu kan ada katik lah kita nikmati hari ini kan ada katik ya. Jadi di sini dampak positifnya juga apa yang bisa diambil kalau dari pembuatan pakan di sini tambak ikan? Tambah ikan patin. Ya. Ya kalau tergantung kan kalau dari kolam itulah kan. Ya kalau di sini tidak bolok kan ya kan. Sekian pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Dari proses wawancara dan observasi pada daerah di sekitar lokasi budidaya, dapat disimpulkan bahwa AMDAL memiliki peran yang penting pada bidang perikanan dan kelautan. Hal tersebut dapat dilihat dari kawasan rumah warga yang berada di sekitar lokasi, di mana terdapat sungai kecil yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan budidaya ikan patin. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif berupa tercemarnya air dan udara di sekitar sungai dikarenakan bau dari hasil limbah ikan yang dapat dicium oleh warga sekitar. Akan tetapi, untuk penggunaan air sungai itu sendiri tidak menimbulkan dampak ke warga sekitar dikarenakan warga menggunakan air galian untuk kebutuhan sehari-hari.